Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sanak familiku semuanya yang dirahmati Allah. Kita hidup di dalam dunia yang begitu sibuk merayakan kesuksesan lahiriah. Jasadiah, kita menghafal begitu banyak strategi bagaimana cara mengumpulkan harta, meningkatkan kedudukan, memperindah penampilan, masa depan yang akan kita pikirkan sekarang, entah bagaimana kita di masa tua bisa senang, bisa hidup enak, agar terlihat pantas di hadapan manusia lain. Setiap hari, tubuh kita dimanjakan oleh makanan, pakaian, dan fasilitas berbagai yang mewah yang memastikan kita terlihat baik di mata luar, walau sampai di mata makhluk. Namun, di balik semua itu, seringkali kita lupa bahwa diri kita ini bukan hanya apa yang tampak di cermin. Ada bagian terdalam yang tidak pernah ikut diperhatikan, meski ialah sumber dari semua rasa hidup itu sendiri. Di dalam tubuh kita itu ada akal, kolbu atau hati, dan syahwat. Dan ada satu lagi, yaitu ruh atau jiwa kita. Jika tubuh kita sakit, maka yang merasakan sakitnya itu adalah ruh. Jika kita emosi, yang akan merasakan emosi panas dinginnya tersebut itu adalah ruh. Jika syahwat, nafsu, ambisi, itu yang akan merasakan ruh. Namun ruh ini adalah rumah dari segala harapan, luka, makna, dan keyakinan. Ia tidak mengenal ukuran kekayaan, tidak tunduk pada standar kecantikan, dan tidak pernah menuntut penilaian dari siapapun. Namun ia dapat merintih dalam kesunyian bila kita terlalu sibuk mengejar hal yang fana. Saat tubuh begitu lihai yang dipenuhi jiwa, justru jiwa ini merapuh tanpa pernah diberi santapan. Saat pakaian menutup kulit kita, batin justru tetap terlihat telanjang. Batin terlihat telanjang, menantikan kehangatan yang tak kunjung datang. Lalu apa keberhasilan sejati? Memang yang hanya diukur apa yang bisa disentuh mata. Nah, yang pertama ini adalah memberi makna jiwa seperti memberi arah pada langkah. Tubuh membuat kita bergerak, tetapi jiwalah yang menentukan kita hendak kemana. Jika tubuh kenyang namun jiwa kelaparan, langkah kita yang akan berputar di tempat mengejar yang sama tanpa pernah merasa cukup. Menghidupkan jiwa berarti memberi hidup pada tujuan yang lebih tinggi dari sekedar batas bertahan hidup. Yang kedua, keindahan sejati itu selalu tubuh dari dalam. Nah, baju terbaik sekalipun tidak akan mampu menutupi kekosongan dalam batin. Keagungan jiwa memancarkan bukan dari apa yang kita kenakan, tetapi dari kedalaman rasa, ketulusan pikir, dan kelapangan hati saat menerima di sebagian adanya situasi. Artinya kita ridho, ikhlas menerima ketetapan Allah. Ketika bagian terdalam ini terisi sebuah cahaya, yaitu cahaya iman, penampilan pun akan menjadi sekedar pelengkap yang tidak lagi kita perlukan dan kita perjuangkannya secara berlebih-lebihan. Nah, yang ketiga, waktu untuk batin adalah hak yang tidak pernah dirampas. Dalam hidup hiruk pikuk yang mengejar masa depan, kita sering lupa berhenti sejenak untuk mendengarkan diri sendiri. Bertafakur, artinya kan meratapi. Padahal sejenak hening untuk merawat batin adalah bentuk keberanian terbesar. Itu adalah ikhtiar kita untuk tetap utuh di tengah semua hal yang berpotensi mengoyak kita di dalam. Nah, yang keempat, jiwa membutuhkan nutrisi yang hanya dapat diberikan oleh makna. Prestasi dapat memberikan kebanggaan sementara, tetapi rasa bermakna memberi ketenangan yang secara menetap ketenangannya ya. Jiwa ini bertumbuh bukan dari pujian atau materi, melainkan dari rasa bahwa keberadaan kita membawa kebaikan dan kasih meski kecil.
Di sanalah letak nutrisi yang paling dibutuhkan oleh nurani yang ingin terus hidup. Yang kelima, menemani diri sendiri adalah pakaian yang paling melindungi. Pernahkah kita merasa dikelilingi orang tetapi tetap merasa sendiri? Itu berarti karena jiwa kita membutuhkan teman yang lebih jujur. Dan teman yang paling setia seringkali adalah diri sendiri, yang menerima, mendengar, memeluk setiap keterbatasan serta kekuatan dengan seimbang. Nah, artinya kita perlu menyendiri sendiri dan meratapi hidup kita sendiri dengan berzikir, mengingat Allah bahwasanya Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, maha merasakan apa yang kita rasakan pada hati kita ketika kita meratapi sendiri. Bertafakur, berzikir, mengingat Allah, mengingat kesalahan kita. Nah, saat itu terjadi, jiwa terasa seperti mengenakan pakaian yang paling nyaman dan tak akan pernah ketinggalan zaman. Nah, palingan itulah yang kita butuhkan di zaman sekarang. Walaupun di sosial media kita banyak FYP, banyak followers kita, tapi kita merasa kekosongan. Jika kelak semua kelimpahan dunia ini sirna, ya, apa yang tersisa dalam dirimu akan cukup membuatmu tetap merasa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.